Kiper Leeds United tunjukkan minat gabung timnas Indonesia. Nova Arianto turuti misi balas dendam Erick Thohir. Pemain potensial yang bisa dipanggil Sintayong kembali. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Muluskan misi balas dendam, Nova Arianto berburu pemain keturunan. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto yang berencana menambah pemain keturunan guna menuruti misi ketum PSSI Erick Thohir, yang mana menginginkan skuad Garuda Asia balas dendam ke Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U16 harus puas merengkuh predikat tim terbaik ketiga Piala AFF U16 2024 setelah langkah mereka dihentikan Australia di semifinal dengan skor 3-5, tepatnya pada 1 Juli lalu. Erick Thohir pun kala itu geram lantaran selebrasi berlebihan yang ditunjukkan oleh punggawa Australia ke supporter tanah air. Merespon hal tersebut, timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto pun segera mempersiapkan diri untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025, yakni pada Oktober 2024. Tim Merah Putih yang tergabung di grup C akan kembali menghadapi Australia, ditambah dua tim lain, yakni tuan rumah Kuwait dan Bariana Utara. Nova Arianto pun menegaskan timnas Indonesia U16 tak takut dengan lawan-lawan yang akan mereka hadapi di grup C. Persiapan pun terus berlanjut, salah satunya kembali menyeleksi pemain termasuk wajah-wajah baru berstatus pemain keturunan atau diaspora. Untuk pemain kami akan melakukan seleksi kembali, baik pemain diaspora atau pemain hasil Asprof, Asosiasi Provinsi, PSSI, dan Liga Top Skor, kata Nova Arianto. Saat mengarungi Piala AFF U16 2024, timnas Indonesia diperkuat oleh dua pemain diaspora, yakni Matthew Baker dan Lucas Rafaeli. Merujuk pernyataan Nova, jumlah itu masih bisa bertambah. Di samping terus berburu pemain baik lokal maupun diaspora, Nova Arianto menekankan bahwa dirinya dan staf pelatih juga fokus untuk melakukan evaluasi dari hasil Piala AFF U16 2024 lalu. Pemain potensial yang bisa dipanggil Sintayong kembali. Pertama, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta sempat absen dalam dua laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F melawan Irak dan Filipina. Ketidakhadirannya menimbulkan tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola tanah air, sebab pemain asal Riau tersebut telah menjadi bagian penting timnas senior dengan torehan 10 cap dan 5 gol. Sananta juga mencatatkan 11 cap dan 3 gol bersama dengan timnas U23. Perannya krusial terlihat dari partisipasinya di dua pemanggilan timnas terakhir, yaitu putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 2024. Untuk itu, Sananta berpotensi kembali ke skuad Garuda menggantikan Dimas Derajat yang minim kontribusi. 2. Bagas Kava. Bagas Kava sempat menjadi andalan Sintayong di Piala AFF U23 2023. Namun, ia harus menepi di tengah turnamen karena cedera. Cedera tersebut pun membuatnya absen di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kini, Bagas telah pulih dari cedera dan siap kembali memperkuat timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mengawal lini pertahanan menjadikannya aset berharga bagi Garuda Muda. Dengan performanya yang semakin matang, Sintayong bisa memanggil Bagas Kava sebagai pelapis Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Ketiga, Ronaldo Kuate. Nama Ronaldo Kuate sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ia digadang-gadang sebagai striker masa depan timnas Indonesia berkat penampilan gemilangnya di level junior. Penampilan paling gemilang terjadi di timnas Indonesia U20. Ia tampil sebanyak 11 kali di berbagai kompetisi.
Pada tahun 2023, Kuate memutuskan untuk menjajal peruntungan di luar negeri. Ia meninggalkan Madura United untuk bergabung dengan Bodrumspor FK, klub divisi kedua Liga Turki. Namun karir Kuate di Turki tidak berjalan mulus. Namanya mulai meredup setelah sekian lama tak terdengar kabarnya. Debutnya bersama Bodrumspor pun tertunda. Diam-diam pantau timnas Indonesia, kiper Leeds United tunjukkan minat. Jagat sepak bola tanah air sempat dihebohkan oleh kiper keturunan asal Belanda Danny van den Hove. Sebab kiper kelahiran Delft, Belanda pada 28 Mei 2003 tersebut tiba-tiba mengikuti akun Instagram resmi dari PSSI. Bahkan hal tersebut pernah diunggah oleh akun Instagram @GarudaLegend dan mendapatkan berbagai respon dari penggemar timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui sebelum merintis karir profesional bersama Leeds United, Danny van den Hove pernah menempuh pendidikan di Akademi ADO Den Haag. Kiper 21 tahun tersebut juga bergabung ke Ajax Amsterdam sebelum akhirnya direkrut oleh Leeds United. Bersama dengan Leeds United, Danny van den Hove bergabung di berbagai kelompok umur, termasuk U18 dan U21. Di tim U21 sendiri, Danny van den Hove juga menjadi salah satu andalan dalam Premier League 2. Danny van den Hove juga pernah mendapatkan panggilan ke timnas Belanda U17 hingga U19. Karirnya yang gemilang juga sempat menjadi sorotan penggemar timnas Indonesia. Oleh karena itulah, ia bisa turut diperhitungkan untuk dinaturalisasi. Terlebih kiper dengan tinggi 188 cm ini pernah membela timnas Belanda. Saat ini pecinta sepak bola tanah air hanya bisa menantikan kelanjutan nasib kiper keturunan Martin Paes. Namun jika tak kunjung selesai, maka Danny van den Hove bisa menjadi pesaing yang sepadan bagi Hernando Ari.